Oke, saya tulis untuk ketua adalah Kesia, kemudian untuk tes atau quiz 1 25%, quiz 2 juga 25%, gitu ya. Oke, saya kira sudah ini sederhana saja. Ya, baik. Kita akan berbicara statistik ya. Statistik saya kira Anda sebetulnya sudah pernah belajar di SMA, bagian dari matematika. Mungkin Anda sudah pernah menghitung min, median, modus, nah itulah bagian dari statistik. Dan sekarang meskipun statistika dasar ya, atau ini kita tidak akan banyak membahas tentang statistikanya, atau hanya sedikit saja, tetapi antara lain adalah min, median, modus tadi. Ya. Kita akan banyak menggunakan lentera karena salah satu komunikasi yang mudah untuk kita pakai. Ini Kesia belum. Kesia. Oke. Ya. Sekali lagi ketuanya adalah Kesia, kemudian TSU UTS PAS masing-masing 25%. Kemudian kuis 1, kuis 2 juga masing-masing 25%. Ya, sederhana saja seperti itu. Kemudian yang ingin atau yang akan kita pelajari nanti adalah hari ini kita akan belajar statistika deskriptif, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, kemudian statistika frekuensi data. Ya mungkin hari ini barangkali kita bisa menyelesaikan 2 bab secara langsung ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang dasar-dasar teori peluang bersyarat dan teorema Bayes. Ini cukup banyak waktu. Kemudian konsep sampling, populasi, ekspektasi, rata-rata, varian dan kovarian. Kemudian distribusi teoritis, yaitu tentang binomial, hipergeometri, Poisson. Kemudian pertemuan yang ke-6 kita akan bahas tentang distribusi normal. Pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang selang kepercayaan. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini kita bisa membahas 2 bab sekaligus sehingga nanti kita lebih cepat 1 minggu, lebih cepat. Apalagi minggu depan kita libur kan ya. Oke, Pak, ya. Terima sorry kasih. Pak, Ya. itu ada beberapa anak yang masih di waiting room, belum di ACC. Oh gitu. Kok di saya kok nggak kelihatan ya? Sebentar. Saya harus melihat di mana ini. Oke, ini. Mestinya ada notifikasi di tempat saya ya. Kalau sudah ada, masih adakah yang lain? Mestinya kalau saya selalu admit ya, saya selalu admit kalau ada notifikasinya. Oke ya, terima kasih. Sudah tidak ada yang di waiting room ya? Oke. Oh ya, memperkenalkan diri saya belum, sorry. Nama saya Freddy, saya bukan dosen tetap di Fakultas Ekonomi, tetapi saya di Biro Administrasi Akademik ya. Kalau saudara nanti sudah offline, kalau mau ketemu saya di Biro Administrasi Akademik ya. Saya sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik ya. Oke.
Ini sampai dengan pertemuan yang ke-7. Kita memakai metode interaktif saya. Yang dimaksud dengan interaktif adalah kita menginterupsi, ini masih banyak terus yang mau gabung ya. Kalau ada yang menginterupsi pada saat saya berbicara, silahkan diinterupsi saja. Kemudian sudah, oke. Yang pertemuan yang ke-8 kita akan membahas tentang selang kepercayaan, tetapi sudah 2 populasi atau 2 sampel. Yang ke-9 dan 10 kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Kemudian yang ke-11 akan membahas tentang korelasi, yang ke-12 akan membahas tentang korelasi juga. Kalau tadi konsep skala ukur dan seterusnya. Yang ke-13 kita berbicara regresi. Ya. Oke. Begitu. Kemudian apakah itu statistika? Ya. Sebetulnya kalau kita berbicara mata kuliah, itu mestinya mata kuliahnya adalah statistika, bukan statistik ya. Di sini dikatakan bahwa seni mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Itu adalah statistika. Berdasarkan kedalaman pengolahan data atau analisis, statistika dibedakan menjadi 2. Secara garis besar ada statistik deskriptif, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan mengumpulkan, menyajikan suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, tetapi hanya sekedar informasi ya. Informasi deskriptif atau gambaran tentang data itu saja. Sedangkan kalau statistika inferensia itu mencakup metode atau dengan analisis nanti yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada peramalan atau menarik kesimpulan data induk tersebut. Berarti tidak hanya sekedar memberikan gambaran, tetapi juga ada kesimpulan yang dapat kita sampaikan kepada orang yang mendapatkan informasi dari kita. Kalau deskripsi atau deskriptif itu yang menyimpulkan adalah yang membaca laporan kita. Kita dilarang keras untuk mengambil kesimpulan kalau kita hanya sampai statistika deskriptif. Intinya seperti itu. Contohnya gimana ya? Contohnya misalnya saja saya melakukan penelitian tentang IPK di Fakultas Ekonomi misalnya ya, di Fakultas Ekonomi. Kalau saya hanya misalnya saja tentang IPK ya, kalau saya hanya menyajikan data si A IPK-nya sekian, si B IPK-nya sekian, si C IPK-nya sekian, itu masih belum statistik karena baru mengumpulkan data saja, baru mengumpulkan dan memberikan informasi saja. Dan itu pun masih belum dapat memberikan gambaran apa-apa. Tetapi biasanya kita olah dengan deskripsi data, yaitu misalnya saja mengatakan rata-ratanya berapa gitu ya. Rata-ratanya berapa? Misalnya saja rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Bisnis Ekonomi adalah 3,15 misalnya. Yaitu berarti rata-ratanya seperti itu. Ya. Begitu. Kemudian itu rata-rata hanya deskripsi saja. Tetapi kalau misalnya saja saya mengatakan bahwa ada kesimpulan tertentu, misalnya saja ini angkatan berapa ini? Angkatan 18 ya. Mahasiswa angkatan 18 mempunyai IPK rata-rata lebih tinggi daripada angkatan 17 misalnya. Itu sudah menjadi sebuah statistika inferensia. Berarti ada sebuah keputusan, ya, kesimpulan. Begitu ya. Kemudian, nah ini variabel
Ini variabel dan numerik ada kategorikal. Kalau numerik itu sifatnya adalah continue, discrete, ordinal, nominal. Ya, ini kategorikal itu ordinal, nominal. Tetapi nanti akan lebih jelas lagi kita ketika bicara skala pengukuran ini. Ini namanya adalah skala pengukuran. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kita berbicara data ya. Ketika kita berbicara data, maka ada skala pengukuran yang dibagi menjadi 4 ini. Nominal. Nominal itu adalah skala pengukuran yang hanya dapat dibedakan saja. Dapat dibedakan saja, kemudian tidak dapat diurutkan. Contohnya apa? Contohnya adalah jenis kelamin, contohnya adalah jenis rambut, ada yang lurus, ada yang ikal, dan seterusnya. Kemudian ada skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Data itu selain dapat diurutkan, itu selain dapat dibedakan, dapat diurutkan. Tetapi tidak mempunyai interval yang sama. Ya. Misalnya saja ranking, misalnya saja adalah pendidikan terakhir, ya tingkat pendidikannya. Itu adalah skala pengukuran ordinal karena dapat dibedakan antara yang lulus SD, SMP, SMA. Lulus SMA pasti lebih pintar daripada lulusan SD misalnya. Secara umum seperti itu. Lebih tinggi pendidikannya. Ya, itu urutannya ada. Kalau tadi jenis kelamin itu tidak bisa diurutkan. Kemudian intervalnya tidak sama. Yang dimaksud dengan interval tidak sama adalah kita tidak bisa membandingkan SD, SMP, SMA itu intervalnya seperti apa, itu tidak bisa membandingkan. Kalau ranking misalnya juga kita tidak bisa membandingkan urutannya. Yang dimaksud dengan intervalnya adalah begini. Kemarin kan ada MotoGP misalnya ya. MotoGP itu ada yang urutan pertama itu mendapatkan nilai 25, urutan kedua mendapatkan nilai 20, urutan ketiga mendapatkan nilai 16, urutan keempat mendapatkan nilai 13, urutan kelima mendapatkan nilai 11, dan seterusnya. Nah, itu interval urutan pertama, kedua, ketiga itu tidak sama. Intervalnya tidak sama. Kemudian skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval itu dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Yang dimaksud nol mutlak adalah kalau nol ya benar-benar nol, begitu ya. Nol benar-benar nol. Contohnya adalah suhu. Ya, suhu itu dapat dibedakan antara 0 derajat dan 100 derajat, rasanya berbeda. Kemudian dapat diurutkan, lebih panas 100 derajat daripada 0 derajat, itu ada urutannya. Kemudian mempunyai interval yang sama, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, itu terpautnya adalah 1 derajat, 1 derajat ya. Intervalnya sama. Kemudian tidak mempunyai nol mutlak. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai nol mutlak adalah 0 derajat Celcius itu sebenarnya tidak nol, tetapi hanya sebuah perjanjian yang dikatakan oleh Celcius saja. Karena Fahrenheit dengan suhu yang sama dengan 0 derajat Celcius itu mengatakan 32 derajat Fahrenheit. Ya, berarti nolnya itu hanya sekedar patokan saja. Kemudian yang terakhir adalah skala pengukuran rasio, yaitu skala pengukuran yang paling tinggi. Dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, dan punya nol mutlak. Ya. Punya nol mutlak. Intervalnya seperti itu. Punya nol mutlak. Kemudian contohnya adalah ya ukuran tinggi, ukuran berat, ukuran kecepatan, itu adalah rasio. Uang itu adalah rasio. Karena dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, dan mempunyai nol mutlak, gitu ya. Untuk ya sekarang gini,
berkaitan dengan nominal, ordinal, interval rasio ini, kenapa kita harus membedakan? Karena pada saat nanti kita menghitung itu ada skala ukuran data, ya, ukuran data. Saudara pernah mendengar rata-rata, ya? Rata-rata tahu, ya? Menghitungnya bisa, ya, rata-rata, ya? Halo? Bisa, Cara Pak. menghitung Bisa, Pak. bisa, ya? Menghitung rata-rata bisa, ya? Coba sekarang misalnya saja orang yang tinggi badannya adalah 150, orang kedua 155, orang ketiga 160. Rata-ratanya berapa? 155. 155. Ya, 155 itu adalah rata-ratanya. Tadi tinggi itu ukuran apa? Skala pengukuran apa? Rasio. Rasio, ya. Kemudian kalau suhu 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat, berarti rata-ratanya adalah 10 derajat. Gitu ya? Jelas? Ya. Kemudian kalau skala pengukuran ordinal misalnya saja, lulusan ada 4 orang, 2 lulusan SD, 1 lulusan SMP, dan 1 lulusan SMA. Rata-ratanya bagaimana? Nggak bisa ada rata-ratanya. Bisa, ya. Ya, inilah saya ingin mengatakan bahwa kalau ordinal itu tidak bisa dirata-ratakan, ya. Kalau misalnya nominal ada 3 laki-laki, 4 perempuan, rata-ratanya bagaimana? Tidak bisa juga kan, ya? Betul ya, tidak bisa ya. Oke. Terus kalau saya mempunyai skala pengukuran nominal atau ordinal, kalau tidak bisa dihitung rata-ratanya, dihitung apanya? Ya, misalnya dihitung proporsinya. Paham tentang proporsi? Tentu saja belum, ya. Yang dimaksud proporsi adalah prosentase, tetapi berbeda dengan prosentase. Kalau prosentase itu bisa lebih dari 100%, tetapi kalau proporsi itu maksimum adalah 100%. Ya. Kalau tadi misalnya saja ada 8 orang perempuan, 2 orang laki-laki, berarti proporsi yang laki-laki berapa persen? 20%. 20%. Itu namanya adalah proporsi. Artinya kita harus bisa membedakan kapan kita menghitung rata-rata, kapan kita menghitung proporsi. Ya, apakah ketika kita mempunyai data rasio itu bisa dihitung proporsinya? Kalau tadi, kalau kita mempunyai data rasio itu bisa dihitung rata-ratanya. Kalau kita mempunyai data ordinal atau nominal, itu tidak bisa dihitung rata-ratanya, tetapi dihitung proporsinya. Sebaliknya, bagaimana kalau kita mempunyai data rasio atau interval, apakah bisa dihitung proporsinya? Ya bisa, tetapi dengan cara skala pengukur itu harus diturunkan menjadi skala pengukuran ordinal. Misalnya tadi dikatakan bahwa ada yang tinggi badannya adalah 155, 150, 155, dan 160. Berapa proporsi yang tingginya lebih dari 155? Berarti proporsinya adalah sepertiga atau 33,33%, gitu ya. Bisa, tetapi harus diturunkan lagi menjadi ordinal, begitu ya, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Kemudian kalau saya mengatakan bahwa saya tidak tahu mahasiswa, katakanlah saya mengatakan mahasiswa teknik mesin, gitu ya. Kalau saya mengatakan rata-rata mahasiswa teknik mesin itu laki-laki, itu benar atau salah?
Salah, Pak. Mestinya salah ya, tetapi itu sering kita dengarkan. Kemudian misalnya saja rata-rata yang hadir di dalam sebuah pemakaman memakai baju berwarna hitam misalnya. Memakai baju berwarna hitam. Kira-kira benar atau salah? Warna itu termasuk nominal ya. Salah, Pak. Salah ya. Yang benar bagaimana? Proporsi yang pakai baju hitam. Proporsi ya. Itu sebetulnya kalau di dalam statistik ada istilah modus, yaitu yang sering muncul kan ya. Berarti mestinya modus yang atau orang yang datang ke pemakaman modusnya memakai baju hitam gitu ya. Tetapi kalau kita mengatakan itu sebenarnya benar ya, secara statistik benar, tapi menjadi aneh kan. Karena sebenarnya kalau yang lazim itu dikatakan kebanyakan menggunakan baju hitam gitu. Itu modus sebetulnya. Kebanyakan menggunakan baju hitam itu modus. Ya. Tapi kalau kita ngomong modusnya berbaju hitam itu menjadi aneh gitu ya. Kemudian kalau di mall ya, Anda sering mendengar atau melihat ada tulisan rata-rata harganya 35. Itu apakah benar rata-rata di situ? Itu sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan rata. Bukan rata-rata, tapi rata. Karena semuanya berharga 35.000. Misalnya di baju-baju, kalau kita ke Royal Plaza itu seperti itu ya. Ya itu ya. Intinya bahwa penggunaan kalimat statistik itu sering tidak tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini adalah bentuk statistik deskriptif. Ini skala pengukurannya apa ini? Menikah 47, single 33, cerai 12, janda duda 8%. Skala pengukurannya apa ini? Nominal. Nominal ya, ini nominal ya. Nominal, dan kalau nominal bentuk deskripsinya ya seperti ini, dibuatkan pie chart gitu misalnya seperti itu. Ya. Kalau ini apa? Ini kebetulan ini namanya adalah diagram batang ya, diagram batang. Kemudian anunya enggak begitu kelihatan ini. Early kemudian enggak begitu kelihatan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini diagram batang dan ini juga merupakan skala pengukuran ordinal atau nominal ya. Kalau ini bedanya ini dengan yang tadi apa? Coba perhatikan ini dan ini. Kalau tadi namanya adalah diagram batang. Kalau ini ada yang tahu? Ini namanya apa? Ini namanya histogram. Ya. Kalau di diagram batang itu berasal dari data nominal atau ordinal. Kalau histogram itu berasal dari data interval atau rasio. Bisa membedakankah ya? Coba saya ulangi lagi. Bisa membedakan antara diagram batang dan histogram. Batangannya itu nyambung kalau histogram ya. Gitu ya. Kalau ini kan terpisah. Ini kan terpisah. Yang dilihat biru dengan biru ya, hijau dengan hijau, merah dengan merah ya. Terpisah itu ya. Oke, ini adalah histogram, yang tadi adalah diagram batang. Ya, ini adalah
Kalau diagram garis berarti skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Ya. Ini ada pembedaan, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, laki-laki itu yang biru, perempuan yang merah. Ini juga tidak tahu ini data apa. Intinya seperti itu ya. Gitu. Ini tentang KPU ya. Ini tentang perolehan suara ini. Atau polling apakah baik atau tidak jajak pendapat tentang KPU dan Bawaslu ini ya. Kalau KPU yang mengatakan baik ada 33%, kalau Bawaslu ada 27%. Ini juga seterusnya. Ini skala pengukurannya adalah skala pengukuran apa? Skala pengukuran apa ini? Ini skala pengukurannya apa? Nominal atau ordinal ya, Pak? Lebih tepat yang mana? Lebih cenderung ke nominal atau ordinal? Bisa diurutkan atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, berarti Ordinal. Ordinal ya, ini ordinal, ini juga ordinal. Tapi sering orang mengasumsikan atau dengan sudut pandang tertentu, kalau baik dan tidak baik itu dinilai dengan skor misalnya 1, 2, 3, 4, 5, maka itu bisa menjadi skala pengukuran yang sifatnya adalah interval. Kadang-kadang penelitian-penelitian seperti itu. Berarti kita tidak ngomong bahwa baik atau sangat baik, baik dan seterusnya, tapi diskor dengan angka. Ya. Ini juga tentang diagram batang, ini sama saja dengan diagram batang. Ini adalah elektabilitas kandidat calon presiden pada saat itu. Nah, sekarang kita berbicara populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel ya. Populasi adalah seluruh objek yang akan kita amati, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Dari populasi itu diambil sampel menjadi sampel ini. Dari sampel ini diuji untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Saya ulangi. Dari populasi ini diambil sampel ya. Diambil sampel, kemudian dari sampel ini diolah untuk diuji bagaimana kesimpulan dari populasinya. Seperti itu ya. Oke. Populasi keseluruhan sampel acak ya. Pertanyaan saya, saudara kelihatannya semuanya dari akuntansi pajak atau bisnis ya? Halo? Pajak, Pak. Pajak ya, kebanyakan pajak ya. Oke. Seluruh mahasiswa akuntansi pajak itu populasi atau sampel? Populasi. Ya tergantung. Tergantung. Peneliti itu akan memperhatikan sampai skup yang mana. Kalau peneliti itu hanya memandang skupnya adalah mahasiswa akuntansi pajak, maka seluruh mahasiswa akuntansi pajak itu adalah populasi. Tetapi kalau peneliti itu memandang ingin mengambil kesimpulan untuk fakultas bisnis dan ekonomi, maka seluruh mahasiswa akuntansi itu adalah sampel. Paham ya? Nah, sampel acak sederhana. Pengambilan sampel itu tidak boleh sembarangan.
Karena tujuan dari pengambilan sampel adalah bagaimana caranya agar karakteristiknya sama dengan populasinya. Ya. Di sini dikatakan suatu sampel acak sederhana N pengamatan adalah suatu contoh acak sederhana yang dipilih dengan suatu cara tertentu sehingga tiap himpunan bagian yang berukuran N dari populasi tersebut memiliki peluang terpilih yang sama. Berarti karakteristiknya sama. Gitu. Ya, sekarang ada istilah parameter. Parameter adalah karakteristik dari populasi. Karakteristik dari populasi. Parameter adalah karakteristik dari populasi. Karakteristik itu yang seperti apa? Ya, misalnya saja adalah tentang rata-ratanya. Itu ukurannya, ya, ukurannya. Nanti kita akan berbicara ada 3 ukuran, yaitu ukuran pusat, ukuran penyebaran, dan ukuran yang lain. Ukuran pusat itu min median modus itu pusat. Artinya adalah kita akan menunjukkan tengah-tengah dari data, pusat dari data. Itu adalah min median modus, diwakili dengan min median modus. Ya, itu tengah-tengah dari data. Kemudian ukuran penyebaran. Data itu menyebar kemana saja. Itu diwakili dengan range, kemudian varian, standar deviasi. Kemudian ukuran yang lain misalnya saja adalah tentang proporsi, seperti tadi yang sudah saya katakan. Kemudian statistik. Statistik adalah karakteristik dari sampel. Karakteristik dari sampel, ini karakteristik dari populasi. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau ini ada populasi, kemudian saya ngitung rata-ratanya, maka rata-rata itu adalah simbolnya mu. Tetapi kalau dari sampel ini saya ambil secara random, dari populasi ini saya ambil secara random menjadi sampel, maka kalau saya hitung rata-ratanya akan menjadi statistik, namanya adalah X bar. Dengan kata lain, kalau mu itu parameter, kalau X bar itu adalah statistik. Sama-sama min, sama-sama rata-rata, tetapi kalau diambil dari populasi namanya mu, yaitu parameter. Kalau diambil dari sampel namanya X bar, simbolnya X bar, itu statistik namanya. Apakah hanya mu dan X bar? Tidak. Nanti ada varian. Varian itu kalau di populasi itu sigma kuadrat, kalau di sampel itu namanya S kuadrat. Ada proporsi, ada P dan P taksiran. Nanti kita akan melihat seperti itu. Ini ya. Ukuran pusat di sini dikatakan min atau rata-rata median modus ya. Ya. Min dari populasi adalah mu. Rumusnya sama sebetulnya, yang membedakan hanya N besar, ini N kecil, gitu aja. Sama persis. Contohnya, 1, 3, 4, 7, 5. Rata-ratanya saya kira ini semua sudah bisa menghitung ya, dijumlahkan dibagi 5. Jumlah datanya, gitu ya. Ini dianggap sebagai sampel. Ya. Kemudian median itu berarti harus diurutkan dulu. Nanti setelah itu menentukan posisi dari median. Posisi median adalah N ditambah 1 dibagi 2. N ditambah 1 dibagi 2 itu posisi median. Ya, nanti kita berikan contoh. Ini ya, ini mediannya, ini belum diurutkan kan ya. Ini belum diurutkan, kemudian diurutkan datanya menjadi min 2, 1, 2, 2, 5, 8. Ini jumlah datanya ada 6 ya. 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Berarti data yang ketiga setengah, yaitu 1, 2, 3. Antara 2 dan 2, berarti nilainya 2. Mediannya 2. Dan seterusnya.
Gitu ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Saya kira ini yang sering muncul adalah angka 5. Nah, kalau dibuatkan distribusi frekuensi ini seperti ini. Ya, min 2 muncul sekali, 1 muncul sekali, 2 muncul 2 kali, 5 muncul 3 kali, ada 8 muncul 1 kali, mestinya masih ada tambahan 1 lagi. Kurang ini ya. Ya. Modusnya 5. Ya. Ukuran penyebaran dispersi itu bisa diwakili dengan range atau standar deviasi atau varian ragam ya. Range itu nilai paling besar dikurangi paling kecil. Contohnya seperti ini. Paling besar 8 dikurangi paling kecil min 2 berarti 10. Gitu ya. Saya terlalu cepatkah menjelaskannya? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tolong kalau terlalu cepat saya dihentikan ya. Oke, standar deviasi. Ini adalah untuk populasi seperti ini, untuk sampel seperti ini. Bedanya ini adalah namanya sigma, ini adalah S. Bedanya ini adalah N besar, ini N kecil. Bedanya ini adalah pembaginya N, ini adalah N-1. Bedanya seperti itu ya. Ini untuk populasi, ini untuk sampel. Begitu ya. Kemudian standar deviasi. Nah, ini rata-ratanya. Dari sini rata-ratanya adalah 3,25. Untuk mendapatkan standar deviasi, maka min 2 dikurangi 3,25 dikuadratkan. Dibagi 7, jumlah datanya 7. 1, data yang kedua, dikurangi 3,25 dikuadratkan dibagi 7, dan seterusnya. Maka standar deviasinya adalah 3,105. Ini namanya standar deviasi. Kalau tidak diakarkan namanya varian. Ya, varian ini ya. Ini yang tidak diakarkan. Tadi dikatakan ini dikuadratkan menjadi 9,641 seperti itu ya. Ini set atau nilai baku. Yang dimaksud nilai baku adalah bagaimana caranya agar gugus data itu menjadi gugus yang nilainya rata-ratanya 0 dan variannya 1. Ya. Caranya adalah ditransformasikan dengan X min mu dibagi dengan sigma. Dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Maka gugus data itu pasti akan mempunyai rata-rata 0 dan variannya 1. Kalau ini untuk populasi, ini untuk sampel sama saja. Begitu ya, ini gugus data untuk mendapatkan set ini. Nah, setiap angka ini dikurangi ya, seperti ini. Oke. Tanda negatif menyatakan nilai min 2 ada di sebelah kiri ya, dan seterusnya. Nanti kita akan teorema Chebyshev tidak kita bahas. Fraksional itu berkaitan dengan median, kuartil ya, kuartil dan seterusnya. Kuartil, desil, dan persentil. Ya. Menjadi fraksi-fraksi, menjadi potongan-potongan ya. Begitu. Nanti kita akan, nah ini kalau kuartil berarti dibagi menjadi 4, ada kuartil 1, 2, dan 3. Ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Berarti titiknya ada 3. Nah, filosofinya saya kira sama dengan tadi. Jumlah data ditambah 1 dikalikan dengan I per 4. Kalau kuartil 1 berarti 1, kuartil 2, 2, dan seterusnya. N-min. Ya, seperti itu ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit. Contohnya, kuartil ketiga. Ya, kuartil ketiga. Ini datanya adalah 7. Kemudian, karena kuartil 3 berarti 3 per 4. Berarti data yang ke-6. Data yang ke-6 itu mana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, ya 8. Ya. Ini rumusnya agak sulit, tetapi sebetulnya gampang. Data yang ke-6 ya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu saja. Itu ya. Kalau data yang ke-6 setengah, ya 8 ditambah 8 dibagi 2. Kalau data yang ke-5 setengah, ya 5 ditambah 8 dibagi 2. Begitu ya, intinya seperti itu. Pak, mau tanya. Ya, silahkan. Oh, balik yang tadi, Pak. Ya. Halaman sebelumnya. Ini kan? Iya, itu yang 3/4 kali 8. Lah, 8 itu dapat dari mana, Pak? Jumlah Apa data dibagi 1, ditambah 1. Oh, iya. Oke, Jumlah data makasih, Pak. ditambah 1. Ya. Gitu ya. Oke. Tapi pada sisi tertentu, kalau datanya sudah banyak, tidak perlu ditambah 1. Gitu ya. Desil saya kira gampang, prinsipnya sama ini. Hitung min, menghitung dengan kalkulator bisa. Kalkulator nanti saya kirimi anunya apa itu videonya bagaimana menggunakan kalkulator, tapi lebih baik nanti kalau sudah ada dua data saja. Begitu. Sekarang saya akan beri soal dulu ya. Ini datanya adalah 3, 4, 6, 8, 9. Ada 5 data. Saya tanya, pertanyaannya adalah hitung rata-rata dan B hitung varian, C hitung standar deviasi, D hitung median. Ya, silahkan data ini dikerjakan ya, dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit saja ya, 5 menit ya. 5 menit, setelah itu siapa yang mau mengerjakan silahkan, gitu ya. Tolong data atau soal ini dikerjakan ya. 3, 4, 6, 8, 9. Itu adalah datanya. Hitung rata-rata, ini rata-ratanya terlalu banyak rata-ratanya. Pak, Share screen-nya masih Ya. hitam, Pak, layarnya. Pak, hitam layarnya. Oh, sorry. Iya, ini karena pakai sudah ya? Sudah kan? Sudah, halo? Sudah, Pak. Sudah, oke, silakan dikerjakan ya. 5 menit.
Pak, permisi Pak, saya mau tanya. Pak, Oke, kita
kerjakan untuk data ini ya. Ya. Kita hitung jumlahannya dulu. Kita hitung jumlahannya. 30. Berarti rata-ratanya adalah 6. 6. 30 dibagi 5 ya. 5. 30 dibagi dengan 5. Nah, kemudian untuk variannya, berarti kita mencari XI min X bar. XI min X bar berarti ini dikurangi dengan 6 ya. Dikurangi dengan 6. Ya, min 3. Ini XI min X bar. Kemudian XI min X bar kuadrat. Dikuadratkan ya. Berarti nilai ini dikuadratkan. Salah. Ya. Nah, ini kemudian sigma XI min X bar-nya adalah dijumlahkan. Ya, 26. Pembaginya adalah dibagi dengan tergantung dari varian. Varian ini maksudnya adalah varian populasi atau varian sampel. Kalau ini varian sampel berarti dibagi dengan 4. 26 dibagi dengan 4. Bagi dengan 4 ya. Kemudian untuk standar deviasinya berarti nilai ini diakarkan atau dipangkatkan setengah. Ya, 1, sorry. Ini SGRT saja. SGRT D10. 2,54 sekian. Mediannya bagaimana? Mediannya posisinya dulu, berarti posisinya ketiga, yaitu 5 ditambah 1 dibagi 2, 3, posisi ketiga. Ini sudah urut kebetulan, berarti mediannya adalah 6. Ya, saya kira gampang ini ya. Oke. Pak. Ya, silakan. Tadi itu yang standar deviasi, hitung varian itu kalau nggak 4 dibagi berapa ya? Bagi 5. Kalau kalau kita menganggap bahwa variannya itu varian populasi, maka pembaginya adalah 5. Karena ini adalah varian sampel, maka pembaginya adalah 4. 4 itu N-1. Oke, Pak. Makasih. Ya. Pak mau tanya, Pak. Ya. Kalau populasi itu sama kayak data kelompok ya, Pak? Beda ya? Oh, beda. Beda. Oh. Kalau populasi ini maksudnya angkanya banyak gitu, Pak. Kalau sampel kan cuma 5 angka, 6 angka gitu. Hanya tergantung sudut pandangnya saja. 5 pun bisa menjadi populasi. Ya. 10 bisa menjadi populasi. 100 bisa menjadi populasi. Oh, tergantung soalnya. Sudut pandang kita. Atau kita memandang bahwa ini data sampel atau data populasi. Tapi terus terang bahwa jarang sekali kita akan mendapatkan data populasi. Hanya saja perintahnya saja, soalnya saja. Kalau tidak ada keterangan bahwa itu data populasi, kerjakan sampel. Gitu ya. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya. Oke, ini data tunggal. Oke.
Kalau data lebih banyak lagi, bagaimana? Saya kira ini perlu diulang lagi apa enggak untuk data yang seperti ini? Misalnya datanya seperti ini. Rata-ratanya 67. Tahu ya? Mediannya 65. Berasal dari mana ini? Jumlah data ada 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7 dibagi 2, 3,5. Ini sudah urut atau belum ini? Belum. Belum ya, berarti kita urutkan. 60, 62, 64, 66, kemudian 73, 70, gitu ya. Oke, data yang ketiga setengah, data yang ketiga, halo? 77, Pak. Oh ya, 77. Data yang ketiga setengah adalah data 64 dan 65. Di tengah-tengahnya 64 dan 65 adalah 66 adalah 65. Tengah-tengahnya 64 dan 66 adalah 65. Modusnya tidak ada karena semuanya hanya satu kali saja. Range-nya 77 dibagi dengan dikurangi 60. Variannya adalah 44, itu penjabarannya di sini. Penjabarannya di sini ya. Ini varian sampel. Varian populasi 36,67 dan seterusnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini varian standar deviasi sampel, yaitu akar dari 44 ya. Kemudian ini varian dari populasi, ini varian standar deviasi populasi. Oke ya. Pak, tadi yang XI min X bar itu dapat dari mana, Pak? Yang mana? Yang XI min X bar itu, Pak. Ini kah? Iya. Ya. XI-nya kan 60. Ya. X bar-nya kan 67. Rata-rata. 60 dikurangi dengan X bar, 67 berarti kan 7,5 minus 7. Gitu ya. Iya, Pak, 62 dikurangi 67 minus 5 dan seterusnya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang kita meningkat ke data frekuensi. Kalau tadi data tunggal, sekarang data frekuensi. Data frekuensi itu begini. Ini ada data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi data 3 ini jumlahnya ada 3. Data yang nilainya 4 itu jumlahnya ada 7. Data yang nilainya 5 jumlahnya ada 8. Data yang nilainya 6 jumlahnya ada 12 dan seterusnya. Dengan demikian, maka jumlah datanya bukan hanya 7 saja, tapi jumlah datanya 60. Ya. 7 itu hanya kelasnya saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah kelasnya. Kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini namanya adalah jumlahan atau frekuensi. Frekuensi. Ya. Adalah jumlahan atau frekuensi seperti itu. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Mencari rata-rata sekarang menggunakan rumus ini. Ini rumusnya. Loh kok beda? Ya, beda. Sebetulnya sudut pandang saja yang membedakan. Karena angka 3-nya ada 3, berarti dikalikan. Gitu ya. Angka 4-nya ada 7, berarti dikalikan. Gitu ya. Ini MIFI. Ini nilai dikalikan frekuensinya, nilai dikalikan frekuensinya, nilai dikalikan frekuensinya, gitu ya. Dan seterusnya, total MIFI adalah 377. Berarti rata-rata ini berasal dari
377 dibagi dengan 60. Ini. Kita dapat nilai ini. Sama saja dengan nanti MI min X bar sama. Ini dikurangi dengan ini. Gitu ya. MI min X bar. Ini kok bisa minus 3,2833 dari mana? Ya dari 3 dikurangi 6,28333. Kok bisa minus 2,2833 dari mana? Dari 4 dikurangi 6,28333 dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ya, tetapi ternyata tidak cukup hanya dikuadratkan saja, karena harus dikalikan dengan FI, ada frekuensinya. Ya, sehingga ini dikalikan dengan frekuensi, ini dikalikan dengan frekuensi, dan seterusnya. Kita dapatkan rumusnya kan seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Menjadi 148,183 dibagi dengan 59, yaitu sigma FI dikurangi 1. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Sekarang kita masuk dalam data kelompok ya, data kelompok. Oke, tadi belum selesai sih frekuensi. Tadi baru menyelesaikan varian. Sekarang kita berbicara kuartil ya, kuartil ya. Kuartil yang ke-1 yaitu seperempatnya atau 0,25. Kuartil ke-1. Kita menentukan posisinya dulu. Posisinya adalah 15. 15 dari mana? Dari 0,25 yaitu seperempat dikalikan dengan 60 yaitu 15. Kenapa kok tidak ditambah 1? Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa kalau datanya sudah banyak, sudah tidak perlu ditambah 1 maksudnya. Tadi kan ketika datanya kecil-kecil ditambah 1 gitu ya. Sebelum dikalikan seperempat ditambah 1. Kalau ini tidak usah. Ya, karena terpautnya menjadi kecil sekali. Ya. Oke ya. Ini berarti data yang ke-15 ya, data yang ke-15. Untuk mendapatkan data yang ke-15 itu di mana, kita memakai bantuan frekuensi kumulatif. Ya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Yang pertama 3, karena frekuensi sebelumnya tidak ada. Yang kedua 10, karena frekuensinya 7 ditambah 3. Yang ketiga 18, karena frekuensinya adalah 8 ditambah dengan 10 ini, atau 8 ditambah 7 ditambah 3. Frekuensinya adalah 30, berasal dari 12 ditambah dengan 18. Frekuensinya adalah 45, berasal dari 15 ditambah 30. Atau 15 ditambah 12 tambah 8 tambah 7 tambah 3. 57 berasal dari 12 ditambah 45. 60, 3 ditambah 57. Gitu ya. Maknanya apa? Maknanya adalah kelas yang pertama itu berisi data nomor 1 sampai urutan nomor 3. Sedangkan kelas yang kedua berisi data yang ke-4 sampai ke 10. Data yang ketiga berisi data yang ke 10 sampai 18. 11 sampai ke 18. Ya. Kelas yang keempat berisi data yang ke 19 sampai 30. Yang kelima, kelas yang kelima berisi data yang ke 31 sampai 45 dan seterusnya. Nah, kuartil 1 itu posisinya data yang ke-15. Data yang ke-15 itu pada kelas yang keberapa? 5. Kelas yang ke
3. Ya kan? Kok tahu 3? 3 itu tadi kan berisi data yang ke 11 sampai ke 18. Gitu ya? Paham ya? Paham? Paham. Iya. Berarti nilai kuartil 1 berapa? Nilainya adalah 5. Begitu ya. Sekarang median. Median itu berarti data ke-30. Data ke-30 itu di mana letaknya? 6. 6. Kelas keempat. Kelas yang keempat ya. Kelas yang keempat atau yang nilainya 6 begitu ya, dan seterusnya. Ini untuk frekuensi data. Saya kira jelas ya. Sekarang data kelompok. Oke. Data kelompok itu sama persis dengan data frekuensi tadi. Sama persis dengan data frekuensi ya. Hanya saja titik tengahnya itu berasal dari batas bawah dan batas atas. Ini titik tengahnya, ini frekuensinya, dan seterusnya, gitu ya. Tapi untuk mencari rata-rata varian itu sama. MI itu adalah titik tengahnya. FI itu adalah frekuensi. Ya, gitu ya. Hanya yang agak lebih detail adalah kalau kita mencari persentilnya. Ya. Misalnya persentil ke-50 itu adalah median ya, sama dengan median. Itu kita lihat persentil ke posisi persentil ke-50 adalah 45. 45 itu dari mana? Dari 90 dibagi 2, 45. Di kelas yang keberapa? Ya kita lihat lagi. Kelas yang pertama berisi data yang pertama dan kedua. Kelas yang kedua berisi data yang ketiga sampai ke 10. Kelas yang ketiga berisi data yang ke 11 sampai 32. 11 sampai 32. Yang keempat 33 sampai 66. Yang kelima 67 sampai 88. Yang keenam 89 dan 90. Nah, ini data yang keempat. Data yang ke-45 itu berada pada kelas yang keempat. Ya, berarti berada data yang ke-35 sampai 66. Berarti data yang keempat. Data yang keempat ini berarti nilainya adalah antara 69,5 sampai 79,5. Ya, 69,5 sampai 79,5. Begitu ya. Nilai tepatnya berapa? Kita mau memakai rumusan ini. Tepi bawah yaitu 69,5. Ya. Ditambah dengan posisi. Posisi adalah 45 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 8. Gitu ya. Oh, sorry. Ini frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 45 ya, 32 ya. Dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 34. Dikalikan dengan interval. Intervalnya adalah 10 ya. Intervalnya ya. Ini ditambah 69 dikurangi 59,5. 69,5 dikurangi 59,5 atau ini sama saja ya intervalnya. Saya ulangi bahwa mediannya atau persentil ke-50 itu nilainya adalah 73,32 itu berasal dari 69 ditambah dengan 45 dikurangi dengan 22 ya. Oh, ya, dikurangi dengan 32 maaf ya.
Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. 69,5 ya TB-nya dikurangi dengan posisinya 45,5 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 32 dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya adalah 34 dikalikan dengan I adalah 10. Nilainya adalah 73,32. Ya. Itu varian dan standar deviasi saya kira sama dengan yang tadi. Oke ya. Ada pertanyaan ini. Pak, yang batas-batas itu udah diketahui di soal ya? Batas-batas sudah. Ya, batas ini sudah diketahui. Atau kadang juga hanya diketahui ini saja, untuk selanjutnya diteruskan sendiri kan bisa. Ya, kadang tidak diketahui secara penuh. Gitu Pak, ya. Ya. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak, saya masih bingung Pak. Kalau Yang misalnya batas bawah sudah diketahui 39,5, terus batas atas 49,5, itu kalau 59,5-nya dikosongi, nyarinya bagaimana Pak? Intervalnya kan sudah tahu. Iya, oh iya. Mm-mm. Batas atas kurangi batas bawah itu interval. Iya. Kalau titik tengahnya Pak, sorry Pak. Titik tengahnya ya tinggal batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah. Oh iya. Oke Pak, makasih. Ya. Begitu ya. Ini sudah jelas semua. Data tunggal dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan bahas tentang setnya ya, set. Tadi saya tertarik dengan set. Ini frekuensi. Pak, nanti slide-nya dibagikan ya? Slide-nya. Saya rekam rekamannya nanti saya share-kan. Untuk slide ini boleh nanti saya kirimkan lewat WhatsApp ya, grup WhatsApp gitu. Oke Pak, iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kemudian saya tadi yang soal-soal itu di mana tadi ya? Sebentar. Loading data. Nah, ini ya. Saya ingin tadi kan kita membahas tentang set ya, transformasi set. Saya ingin menekankan di transformasi set tadi ya. Ya ini. Transformasi set. Ya, transformasi set. Set itu adalah mentransformasikan agar gugus data itu mempunyai rata-rata 0 dan varian 1. Rata-rata 0 dan varian 1. Ya. Tentu saja standar deviasinya adalah standar deviasi populasi. Ya. Standar deviasi populasi. Kalau kita hitung standar deviasi populasi, ini ya, saya tulis di sini, STDEV populasi itu nilainya adalah ya ini ya, nilainya ini ya. Oke. Sekarang kita berbicara setnya ya. Setnya ya. Setnya berarti X. X itu adalah nilai XI ini dikurangi dengan rata-ratanya. Saya gini ya, rata-ratanya. Ini saya D9 ya, rata-ratanya D9. Oke. Dibagi dengan standar deviasi yaitu C14. Ya, ini ya. Ini adalah nilai setnya.
Artinya, kalau nilainya 3 ditransformasikan ke Z menjadi minus 1,31 sekian. Ya. Kita carikan yang lain, nilainya yang lain. Berarti X1, X2, X3 itu seperti ini, ya. Sampai ke 5 itu seperti ini. Apakah betul rata-ratanya sama dengan 0? Ya, kita lihatlah saja. Average. Rata-ratanya 0. Standar deviasi. Standar deviasinya adalah 1. Nah, 1 gitu ya. Intinya seperti itu. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Soal aplikasi. Coba saya berikan soal aplikasi ya. Oke. Satu, saya berikan soal-soal ya. 1. Nomor 1 adalah saya tuliskan sebuah perusahaan diwajibkan membayar iuran BPJS untuk karyawannya. Ya, kemudian kebijakan perusahaan adalah karyawan gajinya dinaikkan 10%, tetapi BPJS, iuran BPJS sebesar 80.000 dipotongkan dari gaji masing-masing. Jika rata-rata gaji karyawan sebelumnya adalah rata-ratanya adalah 2,5 juta dengan varian 10.000. 10.000 terlalu kecil, 10 juta ini mestinya. 100.000 mestinya. 2 juta. 1 juta mestinya ya. Variannya atau standar deviasi saja. Deviasi 500.000 berapa rata gaji
karyawan sekarang setelah kenaikan dan sudah dipotong iuran. Ya. Bisa ya melihat ini ya? Ya. Coba seperti apa? Bisa punya bayangan atau tidak? Sebuah perusahaan diwajibkan membayar iuran BPJS untuk karyawan. Kebijakan perusahaan adalah karyawan gajinya dinaikkan 10%, tetapi iuran BPJS sebesar 80.000 dipotong dari masing-masing gaji. Dari gaji masing-masing. Ya, kalau seperti ini bagaimana? Bisa kira-kira punya bayangan atau tidak? Halo? Halo? Belum terbayang, Pak. Belum terbayang. Oke. Ini namanya adalah coding data, ya. Artinya kita mempunyai data baru, katakanlah Y, ya. Y itu adalah 1,1X dikurangi 80.000. Jelas? Ini kenapa seperti ini jelas? Kenapa 1,1? Karena gajinya dinaikkan 10%, kan menjadi 1,1. Tetapi dikurangi 80.000. Begitu ya. Bentar, saya akan cari rumusannya. Rumus coding data seperti ini. Rumus coding data itu seperti ini. Ya, kan seperti ini ya. Oleh karena itu, kalau seperti ini, A-nya berapa? Ini kan ada A X plus B. A-nya berapa? Kalau rumusnya menjadi seperti ini, A-nya berapa? 1. 1,1. B-nya? 80.000. Minus 80.000. Ya, berarti X bar-nya atau rata-rata yang baru, Y bar-nya adalah 1,1 dikalikan dengan 2.500.000. Kemudian dikurangi 80.000. Begitu ya. Berarti rata-rata yang baru adalah 2.670.000. 2.670.000. Gitu ya. Ya, perusahaan lebih ya seperti itu ya. Kemudian variannya menjadi berapa? Varian Y menjadi A dikuadratkan, berarti 1,1 dikuadratkan, dikalikan dengan varian sebelumnya. Varian sebelumnya adalah standar deviasinya ini 500.000 dikuadratkan. Nah,
Ini banyak sekali memang. Karena angkanya besar sehingga banyak sekali. Ya. Atau kalau kita STDEV-nya, standar deviasi dari Y-nya, berarti SQRT dari ini. Ya, varian yang baru, standar deviasi yang baru adalah 550. Begitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah Pak, kuat Pak. Gimana? Terus kayak nanti darat. Kayak sebetulnya yang jual asum memang yang jarak. Oke, ya, sudah ya. Oke, yang pertama adalah ada latihan soal yang dapat saudara kerjakan di Lentera, latihan deskripsi ya. Itu waktunya 60 menit, tetapi saudara bisa mengulang-ulang sampai 1 minggu ke depan. Silakan untuk belajar latihan ya. Begitu. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Namun sekarang kita akan presensi. Saya minta tolong presensinya di video on ya. Video on. Ya. Kesia bisa masuk di Kesia? Iya, Bisa Pak. masuk di presensi? Iya, bisa. Ya, silakan. Dipanggil satu-satu ya. Devina William. Devina William. Devina. Nggak ada ya? Nggak ada. Alfondi Krismawan. Hadir. Nikita Josephine. Hadir. Catherine Amin. Catherine Amin. Hadir. Angela Melisa. Halo. Oke. Angela Melisa. Hadir. Ken Brian. Iya, hadir. Stephen Gideon. Hadir. Sandi Manggala. Sandi. Hadir. Natania Tasya. Hadir. Catherine Octavia. Hadir. Devina William hadir. Bella Leticia. Hadir. Shirley Leonardo. Hadir. Kristianto. Hadir. Regine Tracy. Hadir. Kalau udah absensi boleh keluar ya? Jangan dulu, jangan. Tiffany Yunita Prayitno. Hadir.
Sania Klaurencia. Hadir. Maya Kartika. Maya. Maya Kartika. Felicia Edgina. Hadir. Kensi. Hadir. Kensi Rinaldi. Hadir. Richard Franklin. Hadir. Richard Andrian. Richard Andrian. Hadir. Gladys Reski. Hadir. William Alexander. Hadir. Ludwina Asaleo. Hadir. Anita Caroline. Anita Caroline. Lani Junior. Hadir. Arlen Yemima. Hadir. Cindy Tasya Permatasari. Hadir. Berarti yang nggak hadir Maya Kartika sama Anita Caroline. Hadir. Maya Kartika hadir. Oh, Maya Kartika hadir. Jadi mic-nya error. Pak, terus yang ada beberapa anak yang PRS 2 gimana, Pak? Itu di bawah ada menunya PRS 2. Tambah NRP begitu. Sebelum shift. Kok Anita hadir, C. Tadi wifi-nya error. Oke. Yang di sini pilihannya setelah presensi, terus habis itu langsung simpan tok, Pak? Nggak ada pilihan yang tambahan? Nggak ada yang lain ya? Nggak ada, langsung simpan. Ini aja, dicatat saja. Oke. Yang PRS 2 tolong mencatat mungkin di chat gitu ya. Di chatting ya. Atau gimana? Terserah Kesia gimana? Ya, nggak apa-apa, di chat aja, Pak. Ya, silakan chat yang PRS 2. Oke, yang sudah saya kira cukup. Silakan dikerjakan soal-soal yang di Lentera. Saya buka sampai 1 minggu. Terima kasih. Selamat sore. Mau tanya, untuk yang PRS kerjanya gimana? PRS 2 tidak bisa bekerja, memang ya minta tolong atau melihat yang aja. Aku terakhir bongkar itu toh. Ya. Oh, BMX. Pak, itu apa dikumpulkan ya, Pak ya? Enggak. Gitu ya. Enggak dikumpulkan ya, Pak ya? Tidak. Oke, makasih, Pak. Ya. Coba, aku kayaknya sih bukan ya LED. Bukan kayaknya. Sudah ada yang chat, coba Chris, aja, ya? siapa tahu bisa. Yang chat ada 4 ini. Ada Ellen, Giovanna, sama Michelle. Oke, ya. Yang PRS 2 cuma ini. Belum. Yang PRS 2. Santai. Oke, ya sudah. Terima kasih. Selamat malam. Ini sudah malam ya. Terima Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pakai bos. Terima kasih, Pak. Yuk.